Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendrik Widodo. Masuk pertemuan 2. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengoperasikan komputer. Di zaman sekarang, teknologi yang semua pekerjaan menggunakan komputer, sehingga memaksakan untuk seorang bisa mengoperasikan komputer. Namun, masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara menggunakan komputer dengan baik dan saya akan menjelaskan. Kalian sebagai pengguna mungkin masih pengguna pemula komputer, kalian mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer. Mengoperasikan komputer adalah langkah mendasar yang harus dikuasai seorang user atau pengguna komputer saat menggunakan komputer. Menggunakan komputer bagi pemula mungkin agak sulit karena mereka tidak terbiasa dengan komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan baik dan mudah diterapkan. Sebelum menyalakan komputer, pastikan beberapa perangkat hardware seperti keyboard, mouse, monitor, dan lainnya sudah terpasang atau terhubung dengan baik dan benar. Pastikan kabel-kabel yang tertancap atau tercolok di belakang CPU komputer kalian masing-masing tersambung dengan baik. Untuk menyalakan sebuah komputer, laptop, pastinya dibutuhkan suatu aliran listrik. Bisa berupa dari aliran listrik dari PLN, generator atau genset, bisa juga dengan baterai. Untuk memastikan kualitas listrik yang stabil, dibutuhkan komponen perangkat keras berupa bisa menggunakan stabilizer, stop volt, atau UPS. Jadi aliran listrik kalian akan menjadi stabil bila ada gangguan atau listrik turun seperti itu. Dan untuk UPS itu merupakan singkatan atau kepanjangan dari Unitable Power Supply, yaitu alat tambahan pada rangkaian komputer yang biasanya dipasang pada perangkat listrik atau elektronik. UPS itu bisa menyimpan daya baterai, misalkan listrik kalian turun, mati lampu, itu komputer kalian walaupun listrik mati, komputer akan tetap nyala, otomatis UPS akan menghidupkan listrik Anda. Jadi walaupun listrik mati, tapi kita tetap bisa mengoperasikan komputer dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya proses bagaimana kita menyalakan sebuah CPU, bisa juga laptop. Yang pertama kita tekan tombol power di CPU, biasanya di tengah bawah yang berbentuk ada ikon seperti itu, seperti di gambar. Ataupun di laptop bisa pojok kanan atau pojok kiri di atas keyboard kalian. Itu ikonnya juga biasanya seperti itu juga, itu ikon power. Setelah CPU ataupun laptop kalian nyala, biasanya di CPU pasti akan menggunakan sebuah monitor. Kemudian kalian tekan juga tombol power monitornya. Setelah kalian menekan tombol power, pastinya komputer akan menyala. Jadi proses menyala itu ada namanya proses booting. Ya, di sini kita memakai Windows. Seperti ini tampilan dari booting Windows. Saya jelaskan apa itu booting. Booting sendiri jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengebutan. Beberapa orang menganggap bahwa proses booting pada komputer adalah bentuk komunikasi antar komputer dengan pengguna. Yang pasti booting ini bukan hal sepele, melainkan proses penting
utama dalam pengoperasian komputer. Jadi bootingnya berhasil pasti ya kemungkinan ya kita akan bisa mengoperasikan komputer, karena banyak komputer yang problem itu di booting awalnya bermasalah, pastinya nanti komputer kita akan tidak. Setelah komputer dinyalakan dan booting berhasil, pasti Anda akan masuk namanya Windows. Ya. Maka proses selanjutnya kita dapat mengoperasikan komputer. Agar lebih cepat kita menguasai komputer, maka kalian harus menggunakan komputer sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, sesuai fungsinya. Misalkan untuk pengolah data, ya cukup Anda gunakan aplikasi pengolah data. Misalkan di Microsoft Office ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint seperti itu. Di aplikasi untuk kita berselancar di dunia maya atau surfing, browsing, itu kita menggunakan browser. Misalkan kita pakai Mozilla, Google Chrome. Jangan membuka banyak program jika tidak digunakan, karena akan menghambat kinerja komputer kita. Selanjutnya, mematikan komputer. Berbeda caranya dengan menghidupkan komputer. Karena untuk mematikan komputer tidak bisa langsung mematikan secara langsung, menekan tombol power pada CPU, bisa juga disebut dengan hard reset. Pastikan bahwa kalian tidak lagi menggunakan aplikasi dan semua pekerjaan di-save dengan baik. Jika sudah, tutup atau close aplikasi yang terbuka di Windows kalian. Klik menu Start atau logo Windows di sudut kiri bawah. Kemudian lanjut, kalian pilih menu Shutdown. Tunggu Windows kalian menjadi gelap. Setelah dipastikan mati, kemudian kalian bisa cabut aliran listriknya. Selanjutnya saya akan berikan tip prosedur penggunaan komputer agar awet dan aman. Jadi komputer tidak boleh digunakan dan hanya digunakan oleh kita begitu saja. Komputer harus dirawat pada komponen-komponennya, baik sisi hardware maupun software, untuk menjaga komputer agar dapat bekerja optimal dan bisa awet. Yang pertama, jangan memaksa komputer untuk menjalankan program yang tidak memenuhi spesifikasi. Jadi kan spek komputer kalian rendah, kalian menggunakan aplikasi yang terlalu berat, misalkan aplikasi editing video itu membutuhkan spek tinggi dengan kartu grafis yang memadai juga. Kemudian mengikuti langkah-langkah dalam menghidupkan atau mematikan komputer dengan baik dan benar, ya seperti yang kita pelajari tadi, bagaimana cara mematikan, bagaimana cara menggunakan, kemudian bagaimana cara mematikan komputer dengan baik. Yang ketiga, jangan pernah melakukan overclock prosesor jika Anda tidak tahu cara. Overclock adalah untuk proses meningkatkan kecepatan CPU. Bisa mengatur untuk meningkatkan kecepatan CPU dengan pengaturan tinggi dan akan menghasilkan panas yang luar biasa. Hal ini akan membuat komputer CPU kamu bekerja lebih cepat, tetapi akan menghasilkan panas
luar biasa pada komponen kamu. Jadi jika panas tersebut tidak kita imbangi dengan pendingin yang tepat, maka komponen komputer kamu akan menjadi rusak, tidak stabil, atau sistem operasi kamu akan mengalami shutdown, restart, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bersihkan CPU Anda jika terlihat kotor karena debu, terutama pada motherboard. Jadi kita harus melakukan pembersihan rutin pada CPU kita, ya minimal 6 bulan sekali, seperti itu. Kelima, disarankan Anda menggunakan UPS agar komputer tidak rusak oleh pemadaman listrik, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, apa itu fungsi UPS. Kemudian pilih lokasi di mana CPU atau perangkat komputer bebas dari air, debu, atau hal yang dapat merusak komputer. Jadi misalkan kita taruh di atas meja, seperti itu. Selanjutnya, selalu perbarui antivirus. Ini sangat penting sekali dari segi software. 8. Jika Anda memiliki masalah dengan komputer, ada 2 opsi. Pertama, kita maintain di perangkat lunak dulu. Jika tidak teratasi, ya kita lihat dari sisi perangkat kerasnya. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like video ini, juga subscribe channel ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.